Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari masuk di dalam ibadah pagi hari ini, kita mendengarkan panggilan ibadah dari Mazmur 33 ayat yang pertama sampai 9. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Kita masuk dalam ibadah pagi hari ini. Kita menenangkan hati, pikiran kita. Kita bersaat teduh sejenak. Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari membawa pujian penghormatan kita kepada Allah Tritunggal. Hormat bagi Allah. Tuhan, terima kasih buat kemurahan-Mu, buat anugerah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami boleh terus melihat dan merasakan kasih-Mu ya Tuhan, selalu baru setiap hari dalam hidup kami. Kami juga boleh terus menyaksikan kasih dan perbuatan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami di sepanjang minggu yang sudah kami lewati, baik di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, di dalam pelayanan, di dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, di dalam sekolah anak-anak, di dalam setiap apapun yang sudah Tuhan berikan. Tuhan, kalau kami boleh ada, kalau kami boleh melewati satu demi satu apa yang sudah kami lewati dari minggu-minggu yang sudah berlalu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kuat, gagah dan hebat kami di hadapan-Mu ya Tuhan, semata-mata belas kasihan Tuhan. Dan sebelum kami jauh untuk beribadah kepada-Mu pagi hari ini, untuk memuji nama-Mu, untuk menyembah Engkau, kami menyadari Tuhan kami tidak layak,
Kami tidak layak untuk memuji dan memanggil nama-Mu pagi hari ini. Oleh karena kami berdosa, oleh karena kami tidak melakukan firman-Mu, baik di dalam perkataan kami, dari tutur kata kami, dari pikiran kami, dari apa yang ada di dalam hati kami, semua rencana-rencana kami. Banyak hal yang tidak senangkan hati-Mu ya Tuhan. Banyak hal yang melukai hati-Mu. Kami tidak mendengarkan firman-Mu, kami tidak memberitakan Injil-Mu, kami tidak mempedulikan orang-orang di sekitar kami. Kami menjadi manusia-manusia yang egois. Tuhan, sungguh tidak layak untuk kami menikmati hadirat-Mu pagi hari ini. Namun sekali lagi kami memohon belas kasihan-Mu. Ampuni kami, layakan kami Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh datang beribadah kepada-Mu, memuji menyembah Engkau, dan sungguh menjadi kemuliaan hormat, kesenangan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tadi di KU1 sebelum memulai berdoa, katanya kita ini jemaat sisa ya. Karena yang lain mungkin sudah berlibur, sudah pergi keluar kota atau ada yang keluar negeri. Tapi kita yang tertinggal di Surabaya gitu ya, menjaga kota. Kita masih memberikan waktu dan diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh datang beribadah kepada Dia, menikmati hadirat-Nya. Kita bersyukur buat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, di sepanjang kita iring dan ikut Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari demi hari yang kita lewati, bukankah itu semua berkat anugerah Tuhan? Dan sudah selayaknya untuk kita mengingat kasih-Nya, mengingat kebaikan-Nya, mengingat setiap anugerah demi anugerah yang boleh terus kita nikmati dari hari ke hari. Kita pujikan pujian, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya yang telah selamatkan kita.
besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan Tuhan, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Mu, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. 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 Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan iring Tuhan, kita mungkin akan jatuh bangun. Tapi sekali lagi tetap ingat bahwa besar kasih Allah bagi kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita pujikan pujian, ajarku berdiam dekat di hatimu, saat ku berpaling ku temukan cintamu. Mari bertepuk tangan, bersuka cita bersama. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh,
kebaikan-Mu dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, di dalam rencana Tuhan yang digenapi dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita mengikut Dia, seringkali kita tidak mampu melihat, bukan hanya cara dan jalannya yang kita tidak mampu melihat, bahkan pribadi Yesus seringkali tidak mampu kita lihat dan tidak mampu kita kenal. Mari kita siapkan hati kita, sebentar lagi firman Tuhan disampaikan oleh hambanya Pendeta Chandra Udayana. Kita katakan di hadapan Tuhan, seringkali kami tidak mengerti jalan-Mu, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun kami tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Kita akan diantar oleh singer yang akan menyanyikan pujian ini di bagian awal. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Saya mengundang jemaat untuk meneduhkan hati dan pikirannya di hadapan Tuhan. Bagai di belantara yang kelam, tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu
agar ku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Bagimu aku rela, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Mari kita berdoa. Tuhan, lagu yang barusan kami nyanyikan nampaknya sederhana, tetapi seringkali kami susah untuk menerapkannya. Kami hidup seringkali menjadi tuan atas diri kami. Kami tidak membiarkan Tuhan yang mengatur hidup kami. Malah kebanyakan kami yang mengatur Tuhan bagi hidup kami. Ketika kami mengikut Tuhan, kami tidak mau menjadi hamba, tetapi kami mau menjadi tuan atas diri kami sendiri. Sehingga kami jauh dari Tuhan. Kami menjadi orang yang nampaknya percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya kamilah yang mengatur diri kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami perlu kebenaran firman-Mu yang mengubahkan pemahaman kami, supaya melaluinya kami tahu siapa diri kami, sehingga kami boleh memperlakukan diri kami dengan benar dan tepat di hadapan Tuhan. Kami melayani Tuhan, kami mengikut Tuhan dengan benar dan tepat. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini untuk menguraikan firman bagi setiap kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Saya bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah. Ya seperti yang penginjil Nesin sampaikan, kita ini kaum sisa Bapak Ibu ya. Sisa yang tinggal di Surabaya. Bukan berarti kita yang nelongso tidak bisa liburan Bapak Ibu ya. Cuma kita menikmati berlibur dengan cara yang berbeda, begitu aja ya. Hari ini saya bersyukur bisa berada di tengah Bapak Ibu dan penginjil Soleman khotbah di gereja tempat saya melayani. Saya ngomong sama Pak Soleman, kok hari ini kita tukar mimbar ya. Untung Pak Soleman tadi tidak bawa mimbarnya, saya tidak bawa mimbar dari gereja saya. Ya, perkenankan saya menyampaikan salam dari jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya kepada Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema saat mata terhalang untuk melihat. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita membuka firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35. Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35. Jika sudah menemukan, Bapak Ibu bisa memperhatikan, saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram.
Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab Yesus, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan mereka tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias sendiri harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Amin. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca dan melakukan kebenaran firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang yang bernama Christiana Tsai. Ya, dia mendapatkan julukan Ratu Kamar Gelap. Nama Mandarinnya adalah Tsai Sichuan. Ya, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam buku yang ditulisnya, Karya Suci Ratu Kamar Gelap, Christiana Tsai ini mengungkapkan perasaan-perasaan yang ada di dalam hatinya mengenai apa yang terjadi di dalam hidupnya, dan boleh dikatakan sekalipun dia mengalami hal yang berat di dalam kehidupannya, tetapi melalui perjalanan imannya, melalui mata iman yang dapat melihat dengan benar, ia dapat menjadi berkat banyak orang. Apa yang terjadi dalam dirinya sehingga dikatakan ia dapat menjadi berkat bagi banyak orang? 11 November tahun 1931 adalah tanggal yang spesial bagi Christiana Tsai. Kenapa Bapak Ibu? Karena tanggal itu, di hari itu, hidupnya mengalami perubahan yang sangat drastis. Pada jam 4 subuh, dia terjaga dari tidurnya, tiba-tiba kepalanya terasa berat, terus kemudian berdenyut, dan seluruh ruangan ini nampak berputar. Dan saya yakin itu pasti bukan vertigo Bapak Ibu ya. Badannya terasa panas dingin, dan matanya menjadi sakit saat ia melihat terang.
dan ia dirawat selama 17 hari, keadaannya menjadi gawat, tetapi Bapak, di dalam perawatan yang dilakukan, ia tetap tidak dapat menjadi terang. Di dalam buku yang saya baca, 51 tahun dia tinggal di dalam ruangan yang gelap dan terbaring tidur di ranjangnya. Bapak Ibu bayangkan ya, kita kena stroke atau ada anggota keluarga kita yang kena stroke, 10 tahun aja rasanya wis setengah mati. Ini usai ini 51 tahun. Kena sinar sedikit aja matanya menjadi sakit dan dia harus terbaring di kamar yang gelap, tidak boleh ada lampu, tidak boleh ada lubang untuk matahari itu bisa masuk ke dalam. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa keras penderitaannya. Dan tanggal 11 November itu adalah hari pendahuluan bagi penderitaan Kristiana saya ini. Orang ini memiliki mata, ia dapat melihat, tetapi sekalipun ia tidak dapat melihat terang, ia dapat mengalami terang di dalam kehidupannya. Ia tidak kecewa kepada juru selamatnya, yaitu Yesus Kristus. Di tengah-tengah keluarganya yang belum percaya, ia tetap beriman kepada Kristus. Bahkan setiap pendeta yang datang membesuk dia dan mendoakan dia, dikatakan bahwa bukan saya yang menguatkan dia, tetapi dia ini yang menguatkan saya. Mengapa orang yang mengalami penderitaan seperti ini bisa mempunyai iman yang kokoh? Karena mata batinnya dapat melihat, mengenali siapa juru selamat yang ia percayai. Bapak Ibu, isu mengenal dan melihat, mengalami secara langsung itu bukan isu bagi orang Kristen semata-mata, Bapak. Setiap agama, setiap pengikut agama harus mengenali, melihat, bahkan mengalami dengan Tuhan yang ia percayai. Siapa Tuhan yang ia percayai di dalam kehidupannya, sehingga kehidupan agama ini dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat di sekitar kita. Ya, percuma saja kita mengaku sebagai orang yang beragama kalau kelakuan kita seperti orang-orang yang tidak beragama. Betul ya? Percuma saja kita di dalam KTP mengatakan kita ini pengikut Kristus, tetapi kenyataannya di dalam kelakuannya kita tidak mengenali Dia. Nah, Bapak Ibu, di dalam perikop ini kita melihat bahwa ada dua orang murid di dalam perjalanan kembali dari Yerusalem. Mereka tidak mengenali Tuhan yang mereka ikutin. Mereka pulang dari Yerusalem, kalau boleh dikatakan mereka itu pulang dari Cengbing, begitu ya. Mereka tahu bahwa Kristus itu mati dan sekarang tidak ada di kuburnya. Tetapi saat ini di dalam perjalanan menuju ke Emmaus, Yesus hadir bersama-sama dengan mereka dan mereka tidak menyadarinya. Nah, apa sih tema yang ingin disampaikan oleh penulis kitab Injil Lukas ini kepada para pembacanya? Bapak Ibu, mari kita lihat struktur yang indah yang disampaikan oleh seorang penafsir bernama David Garland. Ya, kalau kita melihat strukturnya di dalam perikop kita ini, pembagiannya sangat indah, Bapak Ibu ya. A ini sama dengan A aksen, yaitu temanya Yerusalem. Cuma yang A ini adalah perjalanan dari Yerusalem menuju ke Emmaus, sementara yang A aksen itu kembali dari Emmaus menuju ke Yerusalem. Lalu yang B ini mata tertutup, ayat 15-17. Lalu setelah mereka mendapatkan penjelasan dari Yesus, matanya terbuka. Kalau yang di atas ini penjelasan tanpa pengertian terhadap apa yang terjadi, sementara di C aksen ini ada penjelasan dengan pengertian. Dan intinya adalah apa? Di bagian D ini, bahwa yang ingin disampaikan melalui semuanya ini adalah mereka mengerti bahwa Yesus adalah Mesias yang harus menderita dan mengalami kemuliaan. Bapak Ibu, kita seringkali mau kemuliaan, tapi tidak mau menderita. Tidak ada kemuliaan tanpa
penderitaan. Tidak ada mahkota tanpa salib. Kita kepinginnya mendapatkan hasil yang oke, mendapatkan penghormatan, tetapi kita tidak mau yang namanya pengorbanan. Kita tidak mau yang namanya kerja keras. Bapak Ibu, di akhir periode ini saya tidak kampanye Bapak Ibu ya. Tetapi harus kita akui bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi sesuatu yang besar bagi negara kita. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita dapat mudik ya, pakai mobil. Sekarang kalau mau ke Solo saja itu perjalanan cuma 2-3 jam. Ya. Berkat siapa Bapak Ibu? Berkat pembangunan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi. Kalau dulu Bapak Ibu ya mudik itu naik bis, naik kereta, sekarang semua naik mobil pribadi. Kita mau kemanapun itu gampang. Tahun lalu kami melakukan liburan ke Semarang Bapak Ibu. Wah, naik tol terus itu kan lama-lama mata itu jadi sepet Bapak Ibu ya, karena yang dilihat kan jalan gitu ya. Tetapi ada rest area yang mau menuju ke kota Semarang itu sangat indah Bapak Ibu. Ya pegunungannya kita bisa lihat begitu kan. Dan diakui Bapak Ibu sangat bersih, makanannya juga oke begitu ya. Karena siapa? Orang mengatakan ini bukan Pak Jokowi, ini ide yang lalu. Tetapi yang merealisasikannya adalah Pak Jokowi Bapak Ibu. Apa yang ia lakukan? Kerja keras Bapak Ibu. Baru mendapatkan pujian penghormatan. Itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus, yang ingin disampaikan oleh Yesus kepada 2 orang muridnya ini. Kita tidak tahu letak kota Emmaus itu di mana Bapak Ibu, karena para penafsir pun juga berdebat terhadap hal ini begitu ya. Tetapi kota ini Bapak Ibu dicatat oleh Lukas jaraknya kira-kira 7 mil atau 11 kilometer, atau di dalam bahasa Yunani itu 60 stadia Bapak Ibu ya. Mereka ini dalam perjalanan dan bercakap-cakap tentang apa yang terjadi pada waktu itu. Mulai dari penyaliban Jumat Agung sampai dengan kebangkitan. Nah, di dalam perjalanan itu mereka bertemu dengan Yesus. Tetapi mereka tidak mengenali Yesus. Apa yang menyebabkan? Ada yang menafsirkan bahwa bisa jadi mereka tidak mengenali Yesus karena pada saat itu mungkin Yesus menyamar ya, menjadi manusia. Karena bagi orang-orang Yunani Romawi, konsep dewa yang menyamar menjadi manusia itu tidak asing begitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu sama seperti legenda ular putih itu ya. Siluman ular putih itu menyamar jadi manusia sehingga tidak tahu siapa aslinya. Tetapi menurut saya Lukas tidak menulisnya dengan cara yang demikian. Karena kalau kita bandingkan dengan kitab Injil, tubuh kebangkitan itu yang menunjukkan bahwa memang benar dia adalah Yesus. Di dalam catatan Injil Yohanes ketika Thomas meminta bukti, Yesus mengatakan cucukkanlah jarimu kepada bekas luka ini. Ya, jadi Bapak Ibu tubuh kebangkitan kita nanti bukannya bolong-bolong begitu ya. Kalau kita ada jerawat nanti bopeng-bopeng, bukan Bapak Ibu. Kenapa Tuhan memakai tubuh kebangkitan seperti itu? Untuk menunjukkan bahwa ini memang benar dia yang bangkit begitu ya. Nah, lalu Bapak Ibu ada suatu tujuan. Kalau bukan itu, kenapa mereka tidak mengenali Bapak Ibu? Ada suatu tujuan yang dicatat dengan jelas oleh Lukas. Dikatakan bahwa ayat 16, ada sesuatu yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Oh, mungkin murid ini katarak? Bukan Bapak Ibu. Mungkin glaukoma? Bukan. Apa sih yang terjadi pada murid ini Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau kita perhatikan kata kerjanya ekratonto, Bapak Ibu tidak usah berusaha untuk membaca ini karena saya tahu beban hidup Bapak Ibu sudah berat begitu ya. Ekratonto ini Bapak Ibu sebuah kata kerja yang ditulis dalam bentuk pasif. Artinya apa? Mereka bukan yang mengusahakan, tidak mau mengenal. Tetapi mereka tidak mengenal itu karena ada karya Tuhan di dalamnya. Ada sesuatu yang dimasukkan, ada sesuatu yang menghalangi pandangan mereka, sehingga seorang penafsir mengatakan adalah sebuah ketidakmampuan yang dipaksakan kepada mereka. Jadi Bapak Ibu ini tindakan secara aktif yang dilakukan oleh Allah, bukan dilakukan oleh setan. Loh, Pak,
Kenapa kok Tuhan mencegah mereka untuk mengenali Yesus sendiri? Ada tujuannya Bapak Ibu. Ya kenapa? Karena mereka memiliki pemahaman yang keliru tentang siapa Yesus itu. Dikatakan Bapak Ibu ya, di dalam ayat yang ke-19, dia adalah seorang nabi, perhatikan. Yesus bagi mereka hanya dianggap sebagai seorang nabi, juru bicara Allah, utusan Allah, bukan Mesias. Dan di dalam ayat yang ke-21, akhirnya apa? Mereka mengatakan, Mesias itu datang untuk membebaskan bangsa Israel. Oke, yang pertama dia mengatakan itu nabi. Tapi sekarang oke lah, aku percaya Yesus Mesias. Tetapi dia itu datang untuk apa? Yang diurapi oleh Allah itu datang untuk apa? Untuk membebaskan kami dari penjajahan dari bangsa Romawi. Oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam ayat 25 dikatakan bahwa mereka ini orang bodoh. Artinya apa? Pengertiannya tumpul. Mereka punya pengertian yang benar, tetapi mereka masih belum mengerti sebenarnya Mesias ini datang untuk apa. Makanya tidak heran Bapak Ibu kalau di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6, sebelum Yesus terangkat ke surga, dikatakan apa? Tuhan, kapan engkau akan memulihkan kerajaan ini? Loh, ini orang yang sudah mengikut Yesus loh Bapak. Berjalan bersama Yesus, murid itu apa? Artinya berjalan di belakang gurunya. 3,5 tahun, retret, gak pulang-pulang Bapak Ibu. Pemahamannya masih seperti itu. Ditambah lagi dikatakan, hatinya lamban, komitmennya itu tidak ada. Ya, bahkan harapannya salah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, harapan ini wajar sebenarnya, tetapi ini kurang tepat. Kenapa? Karena Yesus datang memulihkan Israel dalam arti membebaskan mereka dari yang namanya hukuman dosa. Kenapa saya katakan wajar? Karena mereka telah mengalami pembuangan di Babel cukup lama Bapak Ibu, 70 tahun. Dan setelah mereka pulang, mereka mau bangun bait Allah, itu pun mengalami hambatan. Setelah itu apa? Mereka dijajah oleh Romawi. Bahkan para penafsir mengatakan saat ini ya, sekalipun mereka tidak ada di dalam pembuangan, tetapi mereka itu merasa di dalam pembuangan karena mereka berada di dalam penjajahan Romawi. Salah enggak? Kalau mereka percaya kepada Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Enggak salah. Ini kebutuhan mereka, tetapi tidak sejalan dengan rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia, untuk membebaskan orang berdosa dari hukuman dosa. Kita mengenal ungkapan jauh di mata, dekat di hati, ya. Jauh di mato, ya, kampung nang jauh di mato, gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, murid ini dekat di mata, dia jauh di hati. Mereka mengikut Yesus, mereka melihat mujizat yang dialami, yang dibuat oleh Yesus, tetapi mereka tidak mengalami pertumbuhan dan pengenalan pribadi kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bertanya, oh, apakah aku orang yang rajin pelayanan bisa Pak mengalami hal itu? Apakah aku orang yang rajin ikut doa? Apakah aku majelis, pengurus, guru sekolah minggu, aktivis bisa mengalami itu? Sangat bisa Pak. Sangat bisa. Kenapa? Karena kita pun kadang-kadang ya seringkali digerakkan oleh yang namanya kebutuhan. Betul ya? Bapak Ibu, agama itu terkadang menjawab kebutuhan kita. Ya, makanya Karl Marx itu mengatakan bahwa agama itu adalah candu dari masyarakat. Waktu itu Bapak Ibu, masyarakat mengalami yang namanya penderitaan, mengalami yang namanya kesusahan, begitu ya. Nah, ketika dikabarkan, oh percaya Yesus, kamu masuk surga. Surga itu jalan yang penuh dengan emas permata. Orang kan merasa, oh kalau begitu aku tidak usah merasa diriku miskin, betul ya?
Makanya agama itu memenuhi kebutuhan kita, Bapak Ibu. Yang tidak bisa dipenuhi oleh dunia itu. Makanya orang yang beragama itu kecanduan sehingga apa? Mereka tidak mau berjuang untuk hidupnya. Oh ya wes aku beriman aja. Itu ekstrimnya, Bapak. Sehingga Karl Marx mengatakan agama itu adalah candu dari masyarakat. Kita beragama itu tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan kita, Bapak Ibu. Saya jujur Bapak Ibu, bertobat karena apa? Saya takut mati. Saya takut nanti setelah mati saya jadi apa di dalam kepercayaan saya yang lama itu. Ya. Saya takut itu. Berarti ada kebutuhan saya yang dijawab di dalam kekristenan sehingga saya beriman kepada Kristus. Dan kebutuhan itu menjadi pengharapan kita. Tetapi pertanyaannya apakah pengharapan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Kita ingin percaya Yesus karena apa? Karena kita mau diberkati. Bapak Ibu, kita bersyukur ya, orang-orang Kristen itu diberkati Bapak Ibu ya. Diberkati oleh apa Bapak Ibu? Diberkati oleh kekayaan, kesehatan. Tetapi Bapak Ibu, coba lihat. Generasi muda Kristen itu semakin lama semakin merosot. Kenapa? Karena mereka terlalu nyaman Bapak Ibu. Jangan pikir berkat dari Tuhan itu adalah baik. Saya tidak mengatakan berkat itu buruk Bapak. Tetapi itu bisa menjadi bumerang bagi kita kalau kita tidak menggunakan berkat itu dengan baik. Anak-anak muda zaman sekarang itu kan dikenal dengan nama generasi stroberi Bapak. Ya kan? Apa itu generasi stroberi? Generasi yang lembek. Kena pencet sekali langsung rapuh, hancur. Kenapa itu? Karena mereka sudah mendapatkan semuanya Bapak Ibu. Bayangkan ya, kita dulu ya, saya dulu aja, gak usah Bapak Ibu. Mau cari tugas di internet Bapak, harus ke warnet, 1 jam 3.500. Zaman saya dulu. Itu pun nyawanya 1 jam, betul ya. Kalau di UK Petra Bapak Ibu ada Puskom, itu pun pakainya juga 1 jam. Karena yang lain juga mau pakai. Zaman sekarang anak perlu warnet nggak? Semua ada di tangannya kok, gampang. Jadi orang Kristen maunya berkat. Berkat itu di satu sisi bisa dipakai Tuhan menjadi berkat. Tetapi di sisi lain bisa menjadi bumerang bagi kekristenan. Kalau kita tidak menempatkan berkat dengan benar, maka kekayaan yang diberikan oleh Tuhan itu akan menghancurkan generasi muda Kristen. Coba anak sekarang disuruh live in ke Papua, mau enggak? Aduh Pak, becek, suruh ke pasar loh anak saya ya. Ayo Cie, temenin Papa ke pasar. Aduh Pak, pasarin nanti jambret atau enggak Pak gitu ya. Gak apa-apa jambret nanti pulang cuci. Sandalnya kotor Pak, disemprot pakai air gitu kan. Maunya ke pasar yang apa? Tekelan gitu kan. Ono AC nih gitu kan. Salah satu supermarket yang terkenal itu kan. Begitu kan. Kita ikut Yesus karena apa? Oh Pak, kalau di gereja Pak, ya ikut Yesus anak-anak muda. Siapa tahu Pak dapat pacar yang kaya, gitu kan? Sambil menyelam minum air kan doanya Tuhan, ya tolong berikan aku pasangan yang seiman. Kalau yang seiman carinya di mana? Di gereja. Tapi sebelum seiman pastikan dia lawan jenis dulu, ya. Jadi harus lawan jenis dan seiman. Jangan sejenis terus seiman, tak boleh ya. Cari pasangan hidup, cari rekan bisnis. Di mana? Di gereja. Kita sebenarnya bukan mau Yesusnya. Karena apa? Karena agama itu menjawab our needs, kebutuhan kita. Oh, aku di rumah kesepian. Ya. Lek biasanya orang tua kan ini, "Mah, kamu ke gereja mah timbangan enggak ada apa-apa." Ya, di rumah sakno dewean. Dopo? Di alien rungkut iki lho, Mah, ono komisi lansiane. Nanti mama iso diajak jalan-jalan gitu ya. Terus diajak bikin kerajinan tangan supaya mama enggak pikun loh. Ini tujuannya ke gereja apa ini? Seringkali kan kita ya menggatuk-gatukkan. Bukan Yesusnya yang kita beritakan, tetapi apa? Tetapi aktivitasnya yang kita tonjolkan. Kita percaya Yesus karena apa? Kita mau masuk surga. Di surga kita ngapain Bapak Ibu?
Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Di surga kita ongkang-ongkang, tidak usah melakukan apa-apa. Tidak ada lagi penderitaan, tidak ada sakit penyakit, dan tidak ada air mata. Saya setuju. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada penderitaan, dan tidak ada air mata. Tetapi di kerja nanti, kita tetap akan bekerja. Di surga nanti kita tetap akan bekerja, Bapak. Allah menciptakan kita dengan mandat budaya untuk mengelola bumi ini. Dan itu akan ditutup dengan apa? Kedatangannya, memulihkan pekerjaan manusia. Dan kita akan bekerja untuk kemuliaan Allah. Tidak lagi ada penderitaan, tidak ada lagi sakit penyakit, dan tidak ada air mata. Kita ikut Yesus karena apa? Kita takut dihukum di neraka. Bahkan ada pendeta yang menakut-nakuti. Oh, kalau kamu yang suka gosip, lidahmu ditarik, dipotong. Yang suka mendengar gosip, kupingmu ditarik, dipotong. Kita jadi takut. Wih, mereka kok kayak begitu ya? Aku takut. Kita tidak mengikut Yesus karena kita merasa dikasihi Allah. Dan seharusnya Injil yang benar kan tidak menakuti kan? Karena kita ini orang yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, jatuh ke dalam dosa, ditebus oleh Allah. Karena apa? Karena Allah mengasihi kita. Bukan kita beragama karena kita takut, Bapak Ibu. Bukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Apa harapan kita ketika kita mengikut Yesus? Saat ini cari duit susah ya Bapak Ibu ya? Susah. Semua orang bilang sepi, begitu ya. Saudara saya ya punya toko, gimana tokonya? Sepi, yang lewat aja loh. Udah ada yang lewat. Jarang sekali yang lewat. Ikut Yesus menggantikan kita datang ke Gunung Kawi supaya toko kita lebih ramai. Apakah itu tujuannya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan yang benar, pengharapan yang sejati hanyalah didapatkan dari apa? Kematian Yesus dan kebangkitannya. Kita telah ditebus ya, dari cara hidup kita yang lama, cara hidup kita yang sia-sia, untuk berubah menjadi manusia yang baru, yang sesuai dengan kehendaknya. Jadi Bapak Ibu, ibadah kita, pelayanan kita, firman Tuhan yang kita dengarkan, doktrin yang kita telah pelajari, pembinaan yang dilakukan, bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi apa? Membawa pembaruan budi kita, memperbarui akal pikiran kita, sehingga apa? Kita memiliki pemahaman yang benar di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam kebodohannya, Yesus perlu mengungkapkan sekali lagi tentang apa yang dikatakan oleh para nabi dan kitab Musa, Bapak Ibu. Ya, mengapa Yesus perlu untuk mengajarkan kembali? Karena Bapak Ibu, di dalam kitab Perjanjian Lama semua rencana keselamatan Allah itu sudah dijelaskan dengan detail, tetapi masih samar-samar dan mencapai puncak pada saat Yesus mati di atas kayu salib. Misalnya, Bapak, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah mengambil kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan manusia. Jadi keselamatan itu adalah rencana dari Allah, Bapak. Bukan inisiatif dari manusia yang mencari Allah. Terus kemudian kita maju lagi. Di dalam Paskah, ya Perjanjian Lama, itu dikenal dengan nama Passover. Ya. Jadi di dalam tulas ke-10 itu Bapak Ibu, ketika Tuhan mengatakan anak sulung mati, baik anak sulung manusia atau binatang, untuk meluputkan dari kematian itu maka harus ada darah anak domba yang dilabur di ambang pintu. Supaya ketika malaikat itu datang, melihat tanda merah itu dilewati, Passover. Begitu kan? Makanya Bapak Ibu, orang Tionghoa kan suka warna merah. Betul ya? Bapak Ibu saya tanya, kalau hari ini saya kasih Bapak Ibu uang warna biru sama merah, ya Bapak Ibu milih mana? Ayo. Hah? Siapa yang milih merah angkat tangan? Wah, semua ya. Jadi semua nanti sampaikan sama
Pak Sulaiman ya. Jadi kalau ngasih uang jangan yang warna kuning ya, ungu, biru, langsung aja merah gitu ya. Mas yo sak lembar kan seneng ya. Daripada yang ungu 5 lembar, Mas yo sak lembar ini tetap menang begitu. Orang Tionghoa kan suka warna merah toh. Makanya Imlek kan di pasar atom warnanya abang kabeh, ya kan? Baju warnanya merah gitu kan. Terus hiasan rambut warnanya merah. Angpau warnanya merah, namanya hongpao gitu kan. Amplop warna merah. Kalau warna putih pau ya kan. Hong itu ya merah kok. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang Tionghoa percaya malam tahun baru Imlek itu kan ada Nien yang datang. Nien itu kan makhluk yang jahat itu. Supaya Nien itu lewat, kasih apa? Di pintu itu dikasih apa? Tulisan warna merah, latar belakangnya ada tulisan Mandarin itu. Makanya kalau ya orang-orang Tionghoa yang masih totok itu ya, ada tulisan-tulisannya Bapak Ibu. Ya warna merah. Jadi bukan sembarangan Bapak Ibu. Ya itu ada filosofi di balik itu untuk mengusir yang jahat. Jadi merah itu artinya apa? Keselamatan. Dan itu digenapkan melalui kematian Kristus Bapak Ibu. Di atas kayu salib. Yohanes mengatakan dia adalah anak domba Allah yang disembelih. Oleh korbannya yang sempurna tidak perlu lagi bawa korban. Jadi Bapak Ibu hari ini tidak ada yang bawa kambing. Ada yang bawa burung merpati, burung tekukur. Ada yang bawa sapi, tidak ada ya. Kenapa? Karena sudah digantikan dengan sempurna oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Dan bukan cuma kematiannya, dia bangkit. Itulah yang diajarkan oleh kitab para nabi, kitab Musa Bapak Ibu. Sehingga mereka itu diajak untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Jadi gereja tidak boleh tidak memberitakan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Kalau gereja cuma isinya ya, ada acara masak, wanita kreatif gitu. Gak usah ke gereja. Delok simple Rudy, ya. Gampang. Saya saat ini belajar masak Bapak Ibu, makanya saya senang lihat-lihat dari situ Bapak Ibu ya. Saya bisa bikin perkedel daging, bisa bikin bakwan. Ya bakwan bener Bapak Ibu ya. Terus kemudian dadar jagung. Kemarin saya praktek soto ayam Bapak Ibu ya. Beli bumbu jadi enggak. Tak blender dewek Bapak Ibu, campuran nih. Rasanya anak saya yang bilang hojek senjingping ya. Kalau Bapak Ibu enggak tahu ya. Gereja harus memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus. Tidak bisa tidak. Makanya gereja itu ada salib Bapak Ibu ya. Ini kan bukan ada yang lambang lain. Kenapa salib? Kenapa Yesusnya tidak ada di sini? Karena dia bukan hanya mati, tetapi dia bangkit. Dan ketika Yesus itu berada setelah menjelaskan tentang kitab para nabi dan kitab Musa, Yesus mengadakan perjamuan malam. Dia mengambil roti, memecah-mecahkan dan membagikan Bapak. Kenapa Yesus mengingatkan tentang perjamuan malam terakhir itu? Memang ini bukan perjamuan kudus karena tidak ada anggur di sana Bapak Ibu ya. Yesus memecah-mecahkan roti untuk mengingatkan mereka. Di dalam perjamuan yang terakhir itu adalah awal perjalanan Yesus menuju ke kayu salib. Mengingatkan lagi para murid tentang berita penderitaan yang telah disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Bahkan ketika Yesus mengatakan bahwa anak manusia harus diserahkan, Petrus mengatakan apa? Sekali-kali jangan itu terjadi. Lalu Yesus bilang, nyala engkau iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang ingin disampaikan oleh Yesus. Dia hadir di tengah-tengah umatnya. Kematian tidak dapat lagi memisahkan kita. Tetapi kebangkitannya itu yang mempersatukan kita. Makanya Bapak Ibu, kalau perjamuan kudus saya selalu ingatkan. Bahwa perjamuan kudus itu mengingatkan kita 3 hal. Yang pertama, karya Kristus di masa lalu yang telah menyelamatkan kita. Melalui tubuhnya yang dipecah-pecahkan, darahnya yang dicurahkan. Yang kedua, kita sekarang ini telah disatukan di dalam tubuh Kristus yang namanya gereja. Kita ini satu baptisan, satu Allah. Ya, kita disatukan dalam tubuh Kristus itu, kita diikat itu. Dan perjamuan kudus itu mengingatkan kita tentang apa? Perjamuan kawin anak domba
yang akan kita peringati ketika kita bersama-sama dengan Kristus. Inilah yang seharusnya diberitakan oleh mimbar gereja. Dan akhirnya Bapak Ibu, setelah mereka mendapatkan pemahaman itu, mendapatkan pengalaman perjamuan makan bersama-sama dengan Yesus, apa yang terjadi? Mata mereka terbuka. Dia noigo, ya. Bapak Ibu, ini memang kata yang umum dan kata yang unik karena memang dipakai untuk objek yang luas seperti membuka kandungan, membuka kitab suci, membuka pikiran, membuka hati, membuka telinga, dan membuka mata. Di dalam bagian ini Bapak Ibu ditulis dalam bentuk pasif yang artinya sekali lagi itu bukan usaha mereka. Tetapi itu adalah karya Allah. Tadi Allah mencegah mereka, sekarang saatnya Allah itu mengubah hati mereka supaya mereka bisa melihat. Makanya saya percaya Bapak Ibu, ketika kita menginjili, kita harus bergantung kepada karya Allah. Ya, pernah Bapak Ibu ada orang yang mencoba menginjili. Susu puji ya, ai kan sudah meyule, ya, ai ijing sele. Susu siangsin Yesus supaya nanti susu ketemu dengan ai di surga. Aku gak mau ketemu bojoku. Galak ketika di dunia. Loh, salah toh? Menginjili kok supaya ketemu ai di surga. Gak boleh Bapak Ibu. Menginjili itu karena apa? Kita ini orang berdosa. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita perlu juru selamat dan hanya Yesus yang bisa menyelamatkan, ya. Makanya jangan pernah coba menginjili pakai itu, ya. Koko sekarang tidak usah sedih. Ya, kita percaya kepada Yesus, nanti koko ketemu Cece di surga. Opo nih, wis lebih baik aku gak ketemu. Ya lebih baik, malah orang itu bilang, lebih baik aku tidak percaya Yesus supaya aku tidak ketemu dia di surga. Loh ya apa? Makanya penginjilan ojo pakai cara yang aneh-aneh. Kita pikir, oh dengan cara humanis ya, dia istri yang dikasih, kan kita tidak tahu kehidupan rumah tangganya kayak apa. Ya, jadi Bapak Ibu, pikiran mereka itu dibuka oleh Kristus. Makanya kalau kita PI, jangan pernah berharap suatu saat bisa langsung menang. Ya. Bapak Ibu, saya ini dari keluarga yang belum percaya. Mulai dari TK sampai SMA, saya sekolah di sekolah Kristen. Ya, di sekolah Petra itu Bapak Ibu. Nah, di Petra dulu Bapak Ibu ya, doa Bapak kami sentral. Bapak kami yang di surga, dikuduskan nama. Sampai hafal Bapak Ibu. Setiap hari. Tapi percaya Yesus waktu SMA kelas 2. Aneh kan? Kalau bukan Tuhan yang bekerja, maka semuanya itu tidak akan ada artinya. Makanya dikatakan Bapak, pengajaran firman Tuhan itu penting. Tetapi juga harus melibatkan karya Roh Kudus untuk memberikan pencerahan. Iluminasi itu adalah karya Roh Kudus yang memberikan pemahaman kepada orang percaya ketika ia membaca Alkitab. Alkitab ini ditulis dengan inspirasi dari Allah, dinafaskan oleh Allah. Maka untuk memahaminya kita perlu karya dari Allah sendiri. Dan dikatakan dalam bagian ini, Allah berintervensi dalam kehidupan muridnya. Hatinya yang tadi lambat itu terbakar. Dikatakan apa? Bahwa mereka itu bergairah Bapak Ibu. Seperti orang yang ditaruh api di bawahnya itu. Dibakar oleh semangat yang menggelora. Bahkan matanya yang tadi tertutup itu terbuka. Karena apa? Karena kita jadi tahu apa rencana Allah di dalam kehidupan mereka. Setelah mereka punya pemahaman yang benar, apa yang menjadi respon mereka? Mereka pergi memberitakan Injil, menyampaikan kabar sukacita itu tentang kebangkitan Kristus kepada orang-orang yang belum percaya. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mengalami kematian dan kebangkitan Kristus di dalam hidup kita? Kalau kita sudah mengalaminya, pertanyaannya, sudahkah kita terbakar hatinya untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya, mendorong kita untuk menjadi saksi bagi kemuliaan namanya.
Saya berharap Bapak Ibu ya, gereja itu tidak menjadi arena tempat perpindahan jemaat. Di gereja iki ya mangane bakmoy terus ya. Dan di Elion Rungkut ki macam-macam, ono soto, ono bakmoy, ono capjay gitu kan, ono bakmi gitu. Jangan Bapak. Seharusnya kita itu berlomba-lomba untuk mencari jiwa yang belum percaya. Jangan, oh jemaat ini, lek Natal di Elion Rungkut dikasih emas 10 gram, antam, gitu. Oh, di gerejanya Pak Chandra dikasih payung, oh payung kue sake, wes aku tak numpuk emas saya, gitu kan. Jangan Bapak. Kita harus memberitakan berita Injil. Orang berdosa tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Mereka perlu Kristus untuk menyelamatkan dirinya. Itu berita Injil. Jangan bangga kalau gereja kita penuh, tapi orangnya apa? Tidak punya pemahaman yang benar. Betul ya? Gak apa-apa gerejanya sedikit, tapi jemaatnya kuat, kokoh, dan tangguh. Betul ya? Karena itulah yang akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tutup dengan kesaksian saya Bapak Ibu ya. Saya ya sebelum menjadi hamba Tuhan Bapak Ibu ya, saya itu mahasiswa ya, dan saya sudah ngelesin Bapak Ibu ya, ngelesin matematika, fisika dan kimia. Ya jadi saya bukan ngelesin peluru Bapak Ibu ya, saya ngelesin matematika, fisika dan kimia. Terus kemudian saya juga kerja jadi sales alat-alat tulis. Jadi saya kuliah itu sambil bawa barang dagangan saya. Teman saya bilang, Chan, loose leaf-mu aku njaluk siji. Ya ini loose leaf ini ya Bapak Ibu ya, kertas di tengah-tengah ini dia minta gitu. Saya ngomong gini, nggak usah minta, beli aja aku jualan. Sengisi 50 no jenggo, sengisi 100 gojeng. Waktu itu Bapak Ibu ya. Wah ini memang orang Tionghoa totok ini ya, kemampuannya berdagang. Terus kemudian Tuhan panggil caranya gimana Bapak? Setiap kali melihat orang yang mati, belum mengenal Tuhan, di dalam hati nurani saya itu ngomong, satu orang lagi mati belum mengenal Tuhan. Siapa yang mau beritakan Injil untuk mereka? Jadi ketika jalan ke Petra, saya lihat ada orang yang mati, digotong gitu ya. Hati nurani itu berkata, siapa yang mau pergi beritakan Injil untuk mereka? Terus kemudian kalau saya maisong, dia di jasa, saya keliling lalu. Kalau dulu kan boleh bakar rumah-rumahan di sana ya. Kalau sekarang kan tidak boleh, rumah-rumahan harus dibakar di tempat makam itu. Saya hati nurani itu ngomong, Tuhan tak hitungi, 1, 2, 3, oh 3 orang belum mengenal Tuhan. Terus hati ini ngomong lagi, siapa yang mau pergi beritakan Injil untuk mereka? Gitu ya. Bapak Ibu, sejak saat itu saya ngomong, Tuhan kalau memang Tuhan mau, saya rela. Gitu ya. Tapi selesaikan kuliah saya dulu, jangan sampai saya kuliah mutung, terus kemudian langsung pergi ke sekolah teologi, saya tidak mau. Bapak Ibu benar, Tuhan jawab, selesaikan kuliah saya, selesai. Mau masuk ke sekolah teologi ya itu rasanya ya abot Bapak Ibu. Ya. Orang bilang, engkau kan mangan apa ya, mangan sego ya. Penginjil Sulaiman pernah makan steak enggak semuanya? Pernah lah ya, masa penginjil enggak pernah makan steak ya, ngisi-ngisi ini kan. Pendeta ya pernah makan steak toh? Pernah. Orang yang selalu takut ya, jadi hamba Tuhan enggak punya masa depan yang cerah. Memang Bapak Ibu kita enggak berlebihan, tetapi Tuhan karuniakan pas-pasan. Pas mau, pas ada. Benar itu. Saya pernah praktek setahun Bapak Ibu ya di Bali. Istri saya ngomong gini, Pak, kita sudah lama ya Pak, enggak makan sate ayam Pak. Di Bali itu kan jarang ya ada kayak sapi apa gitu ya. Ya wis lah nanti selesai pelayanan, ya ada persekutuan doa itu, kita makan sate ayam. Bapak Ibu tahu, waktu itu konsumsinya di gereja itu sate ayam. Saya ngomong, Tuhan kamu tuh guyonan. Istri saya baru ngomong, kita nanti pulang makan sate ayam aja, yuk nyoba sate ayam di Bali ya. Di gereja konsumsinya sate ayam. Tidak lebih Bapak Ibu, tapi pas gitu ya. Terus saya ngelesin begitu ya. Lumayan Bapak Ibu, tahun 2006 gaji saya sudah 6 juta, ya 7 juta waktu itu ya. Terus mau pergi itu rasanya ya opo, nanti lah jadi hamba Tuhan itu ya opo, nanti kuliah sopo sing biayain begitu kan, mikir semua toh Bapak Ibu ya. Tapi kan iman tuh mendorong taat. Pembina saya ngomong ini, kalau kamu tidak taat ya, kamu seperti Yunus dikejar ikan terus, biar no sampai suatu saat kamu ditangkap.
Kamu milih menyerahkan diri atau ditangkap? Wes mending menyerahkan diri. Gampang Bapak Ibu? Tidak gampang. Tapi ada penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Ketika anak pertama saya lahir di Malang Bapak Ibu, setiap hari Jumat itu saya nontonin koran Bapak Ibu di saat itu. Untuk apa? Delok promone Giant. Pampers itu loh. Kan ada ya dulu ya, Jumat tuh Giant, Hero itu kan. Pampers, oh diskon dari 70.000, beli langsung ke Giant. Jangan pikir setelah jadi hamba Tuhan hidup itu gampang Bapak Ibu. Enggak, kita ya bergumul. Tapi Bapak Ibu, di dalam ketaatan itu untuk memberitakan Injil, ada penyertaan Tuhan. Kadang merasa takut, merasa gentar. Saya mikir Tuhan nanti sekolah anak saya ya opo gitu ya. Tapi Tuhan selalu ingatkan, kalau kamu sudah menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, jangan khawatir. Kerjakan tugasmu, beritakan Injil. Aku akan pelihara kamu. Kami tidak kelebihan, tidak kekurangan. Pas-pasan. Dalam tiap bulan, ya ada yang kurang, ada. Bulan ini Bapak Ibu ya, Januari. Kami kan, bulan ini saya ngomong, nggak cukup ini. Karena bulan Januari, Februari itu kan saya tidak mengajar di Petra, jadi tidak dapat dari Petra. Gitu. Ya wis, apa-apa wis. Percaya bahwa Tuhan pelihara. Bapak Ibu tahu, ada seorang yang tidak pernah kami kenal, dia ngomong, Pak Sandra minta nomor rekening untuk transfer. Nominalnya berapa? Sama persis yang saya dapat dari Petra. Luar biasa. Apa sih yang membuat kita mengikut Tuhan, Bapak? Bukan karena berkatnya. Jangan keliru, berkat dulu baru taat, bukan. Taat dulu, jalani panggilanmu, beritakan Injil. Allah yang hidup yang kau beritakan, maka Tuhan yang akan mencukupkan. Allah yang kita percaya bukan Allah yang mati, Bapak. Makanya saya berani saksikan ini karena kami percaya. Ketika harus memberikan perpuluhan, kami bergumul Tuhan, ya apa ya kebutuhan ini, si ono ini, tapi kami percaya bahwa Tuhan yang akan pelihara dan cukupkan. Amin Bapak Ibu. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Betul ya? Jalani panggilanmu dengan benar. Kalau engkau sudah mengalami Tuhan dalam hidupmu, beritakan itu. Maka yakinlah Tuhan yang akan tuntun sisa waktu hidup. Amin Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati kita, mengubahkan pemahaman kita. Setelah kita mengerti, setelah kita memahami, mari kita beritakan Allah yang hidup itu, yang kita alami dalam kehidupan kita, supaya orang pun juga boleh mengenal siapa Allah yang kita percayai. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam saat teduh untuk merenungkan kembali firman yang telah kita dengarkan bersama-sama. Seringkali kita mengikut Tuhan dengan kebutuhan-kebutuhan dan pengharapan. Namun seringkali itu tidak sesuai dengan apa yang kita maui dan apa yang kita pikirkan. Hari ini Tuhan mengubah pikiran dari para murid yang berjalan ke Emmaus itu. Pikiran itu telah diubah dan akhirnya mereka merespon dengan pergi memberitakan Injil. Saat ini Bapak Ibu, siapakah Yesus yang engkau percayai? Apakah harapanmu di dalamnya? Apakah engkau memang benar-benar percaya bahwa Dia satu-satunya juru selamat yang mati dan bangkit untukmu dan untukku? Mari Bapak Ibu kita mohon ampun jika selama ini kita mengikut Yesus dengan motivasi yang salah, dengan pengharapan yang salah. Kita mohon Tuhan yang memperbarui kita. Setelah kita diperbarui, maukah kita pergi memberitakan Injil? Tidak mudah hidup di dalam ketaatan menjalani panggilan untuk memberitakan Injil. Tetapi percayalah, Allah yang memanggil, Allah yang memimpin, dan Allah yang menyertai. Maukah engkau pergi untuk aku? Maukah engkau pergi untuk memberitakan Injilku?
Mari Bapak Ibu kita dengan tenang menjawab Tuhan. Tuhan, inilah setiap kami dengan komitmen kami, dengan penyesalan kami. Ampuni kami jikalau selama ini kami mengikut Yesus dengan pemahaman yang salah, bahkan dengan cara yang salah. Biarlah setelah kami mendengarkan firman, Engkau mengubahkan kami boleh mengikut dengan cara yang benar, dan kami boleh berespon dengan benar. Terima kasih, tolong kami yang masih lemah dan berdosa ini untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Mari sekali lagi kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, saat ini kami bersatu hati menaikkan beberapa pokok doa kami di hadapan Tuhan. Kenapa kami menaikkan pokok doa ini? Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau Allah yang mendengar, dan Engkau adalah Allah yang akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa menyerahkan untuk libur panjang Idul Fitri hari ini, dan setelah dimulai tanggal 19 dan nanti berakhir tanggal 26. Kami menyerahkan masa-masa seperti ini, orang-orang yang berlibur mereka boleh dengan taat menggunakan protokol kesehatan, karena kami tahu beberapa waktu belakangan ini COVID menanjak. Tuhan, kami berdoa Engkau yang menjagai mereka, memberikan kesehatan baik kepada mereka maupun kepada kami yang akan berlibur dan telah berlibur. Tuhan yang terus memelihara bangsa dan negara kami ini, supaya bangsa dan negara ini boleh terus dilindungi oleh Tuhan. Demikian juga untuk keamanan kota kami, bangsa dan negara kami selama masa liburan ini. Biarlah Tuhan pakai aparat keamanan untuk menjagai kota dan bangsa ini. Demikian juga ya Tuhan, kami menyerahkan untuk pemilu tahun depan. Biarlah setiap calon presiden yang akan diusung boleh mempunyai kampanye dengan cara yang sehat. Kami tidak lagi dipecah-pecahkan oleh isu agama, ras, suku bangsa, tetapi kami boleh melihat calon ini mempunyai program yang baik untuk kemajuan bangsa kami. Tuhan, saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk jemaat yang saat ini Tuhan percayakan untuk digembalakan di GKI Elion Rungkut. Tuhan sendiri yang terus bekerja di dalam setiap kami, menggerakkan kami untuk boleh terlibat dan ambil bagian di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Tuhan, tolong berikan kami kecintaan terhadap rumah Tuhan, seperti kami juga mencintai rumah kami sendiri. Dan biarlah melalui itu gereja Tuhan di tempat ini semakin berkembang dan semakin dipakai untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga. Dan pada akhirnya ya Tuhan, kami menyerahkan jemaat yang saat ini tidak hadir, mereka yang lemah tubuh, mereka yang menghadapi pergumulan, baik itu pergumulan ekonomi, pergumulan kesehatan, pergumulan relasi antara orang tua dengan anak, suami dengan istri, mertua dengan menantu. Kami mohon Tuhan yang membuka jalan, bahkan Tuhan yang memulihkannya satu persatu. Ampunilah kami ya Tuhan dari segala yang jahat, karena kami adalah milik Engkau, umat pilihan-Mu yang telah Engkau tebus. Terima kasih ya Tuhan. Dengar doa kami, karena doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari Bapak Ibu dengan tetap berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan merespon firman Tuhan sekaligus kita akan memberikan persembahan. Dan kita akan pujikan pujian KPPK 256, Sejak Yesus di Hatiku. Hidupku ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Jiwaku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Tentang berjalan di tempat yang sesat sejak Yesus di hatiku. Meski banyak dosa namun yang sucikan sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Bait yang ketiga, ku bersama Tuhan. Ku bersama Tuhan di kota yang mulia sejak Yesus di hatiku. Hatiku senanglah, langkahku ringanlah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Saya jemput jemaat berdiri. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu. Pada pagi hari ini sekali lagi Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh datang beribadah kepadamu. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Terlebih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang mengubah hati kami. Dan firman-Mu yang menjadi remah dalam hidup kami. Untuk kami boleh berjalan mengiring Engkau. Kami juga bersyukur pada ibadah ini Tuhan. Kesempatan untuk kami boleh datang memberikan persembahan. Mengembalikan dari apa yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami sebagai ucapan syukur kami. Biarlah setiap persembahan yang sudah kami bawa di hadapan-Mu boleh senangkan hati Tuhan. Dan boleh mendukung setiap pekerjaan Tuhan baik di gereja kami maupun di mana-mana tempat dialokasikan.
Berkati setiap pengurus yang mengelola persembahan jemaat-Mu. Biarlah boleh dikelola dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersama mengembalikan segala kemuliaan, hormat dan keagungan hanya bagi Allah kita. Doksologi, doa berkat disampaikan oleh hambanya Pendeta Chandra Udayana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di akhir ibadah ini mari kita pulang ke tempat kita masing-masing. Kita melakukan tugas, panggilan, dan tanggung jawab yang masih Tuhan percayakan dengan sebuah keyakinan bahwa Dia menyertai kita. Oleh karena itu arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Semoga Allah sumber segala pengharapan akan memenuhi engkau saudara-saudaraku dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam imanmu kepada Yesus Kristus, supaya oleh kekuatan Roh Kudus engkau berlimpah-limpah dalam pengharapan mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, selamat bersaat teduh. Kita akan mendengarkan pengumuman dari pengurus.